Masa kejayaan ajaran Wahabi di Indonesia nampaknya sudah akan berakhir. Alhamdulillah. Wahabi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berbicara Ade Ermando, masih ingat kan dengan ucapan Ade Ermando? Sebentar lagi Wahabi tampaknya akan berakhir. Kemudian orang-orangnya yang di sekitarnya yang ikut partisannya dia gitu. Alhamdulillah katanya. Kalau berbicara Ade Ermando itu tidak bisa dilepaskan dengan yaitu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada Buya Hamka. Ya tentu saja kalau Buya Hamka, Ade Ermando itu bukan levelnya ya, bukan levelnya Ade Ermando, karena Ade Ermando itu kelas bawah. Logikanya bukan orang yang punya logika, tapi lebih pada tendensius kepentingan diri pribadinya. Dikatakan cerdas juga tidak cerdas masalah agama, karena lebih banyak pada konsep membual gitu. Konsep membual dan lebih pada hal-hal yang bersifat logik menurutnya, padahal sangat bertentangan dengan logika sehat ya. Karena produk pemikiran yang keluar dari Ade Ermando itu rata-rata produk pemikiran orang yang sakit hati, bukan sehat. Pelampiasan orang yang sedang sakit hati, galau dengan orang lain. Kalau orang galau dengan orang lain itu pasti menjadi inspirasi baginya untuk lebih banyak merendahkan orang yang dianggap rivalnya itu gitu. Apalagi Ade Ermando, kalau kita baca dari sisi latar belakangnya ya tidak membuat kita itu senang, malah rekodnya itu justru lebih banyak memberikan kontribusi penilaian jelek masyarakat ya. Apalagi kalau ditanya kepada orang Minang ya. Jadi orang Minang itu sedih. Orang Minang itu sangat sedih dengan Ade Ermando. Kita lihat Buya Hamka itu orang yang paling depan membela Wahabi. Kalau kita lihat levelnya Ade Ermando, sudah jelas tidak ada satupun kelebihan dari Ade Ermando untuk berbicara selevel Buya Hamka, karena memang tidak punya orientasi sehat di dalam pemikirannya, lebih pada kontribusi orientatif yang dikembangkan oleh para pembenci Islam, walaupun dia orang Islam gitu. Jadi lebih menonjolkan sakit hatinya, karena sakit hati bagi Ade Ermando itu bisa menghasilkan fulus. Kalau tidak ada fulus ya tidak akan pernah berbicara. Kita tahu dulu itu ada kelompok liberal ya di zamannya Nurholis Majid, tapi tidak seperti Ade Ermando. Kita kenal Nurholis Majid itu liberal yang sangat luar biasa, tidak ada tolok bandingnya. Keagamanya luar biasa. Kalau Ade Ermando apanya yang hebat gitu ya? Coba apanya yang hebat Ade Ermando? Nggak ada yang hebat dibandingkan dengan liberalnya Nurholis Majid. Tetapi seorang Nurholis Majid ketika
menulis sebuah buku Islam doktrin dan peradaban, nampak intelektualnya yang sangat luar biasa, mengagumi tokoh sekelas Ibnu Taimiyah misalnya, mengagumi tokoh sekelas yaitu Muhammad Abdul Wahab, padahal liberal, dijadikan bahan referensi liberalnya menurut sudut pandang tafsir yang dikembangkan oleh Nurholis Majid. Misalnya seperti berbicara kata la ilaha illallah yang didefinisikan dengan tiada Tuhan selain Tuhan, itu Nurholis Majid. Ternyata hal seperti itu diilhami oleh kitab Ibnu Taimiyah, misalnya Al-Islam Istislam, bimakna istislam. Ini Nurholis Majid seperti itu, yaitu bahwa Islam itu adalah sikap pasrah yang dikembangkan pada narasi agama lain gitu ya pada waktu itu. Kita lihat seperti itu Nurholis. Artinya pijakannya walaupun liberal itu tidak menjadi seorang pemaki kayak Ade Armando. Ade Armando itu sama sekali justru menampakkan pola pengembangan pemikiran yang tidak berakhlak gitu. Jadi dia kadang-kadang mengatakan orang tidak berakhlak, padahal dia sendiri dalam ilmu pengembangan ilmu pengetahuan tidak berakhlak gitu. Itu Ade Armando. Jadi saya banyak mengenal tokoh Harun Nasution. Kita kenal Dr. Harun Nasution itu adalah salah satu pendiri UIN, kalau dulu itu YIN ya. Cara berpikirnya luar biasa, kreatif, liberal ya. Tetapi saya tidak melihat Harun Nasution itu seperti Ade Armando gitu. Nah, Ade Armando ini orang liberal yang tidak jelas apakah dia liberal apa orang bodoh gitu ya. Liberal apa bodoh, jadi kita nggak tahu Ade Armando itu siapa gitu ya. Artinya walaupun dia seorang dosen di perguruan tinggi ya, tidak mencerminkan kalau dia itu seorang dosen. Kira-kira kalau Ade Armandonya kualitasnya seperti Ade Armando, itu kualitas itu mahasiswanya seperti apa kira-kira ya? Seperti apa kira-kira? Kalau Buya Hamka sampai mendapatkan doktor honoris causa, disebut profesor dan sebagainya, karena memang kealimannya, keilmuannya yang sangat luar biasa, tidak tertandingi. Tetapi beliau tidak pernah kemudian menghujat Wahabi. Oh, Wahabi tampaknya berakhir, alhamdulillah, enggak. Seorang Buya Hamka justru kemudian menjadi pembela Wahabi itu. Jadi satu orang Sumatera, satu orang dan seorang Sumatera ini ternyata berbeda. Sosok Ade Armando dan Buya Hamka jauh berbeda, beda banget, beda itu. Langit dan bumi. Bahkan memang bukan tandingannya Buya Hamka, karena memang keilmuannya ya pas-pasan. Apa saja yang bisa menjadi dasar pemikiran dari Ade Armando itu bukanlah seperti ilmu yang didapatkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu banyak referensi. Buya Hamka itu informasi banyak. Buya Hamka itu adalah yaitu bisa dikatakan Al-Quran yang hidup ya. Dia itu adalah orang yang terinspirasi dari berbagai macam bacaan klasik masa dahulu kala, termasuk pengamat sejarah yang luar biasa. Berbeda dengan Ade Armando, dia mengatakan, Buya Hamka mengatakan bahwa Wahabi itu mengilhami Indonesia. Wahabi itu yang menyebabkan Indonesia merdeka gitu. Seolah-olah seperti itu kalau kita lihat. Pejuang-pejuang dari dahulu kala sampai di zamannya Ki Bagus Hadikusumo itu yang dicap Wahabi, justru Wahabilah yang memberikan pola-pola pengembangan pemikiran dalam membangun Indonesia merdeka itu pada waktu itu. Seperti halnya Buya Hamka adalah yaitu Bung Karno. Bung Karno kurang apa gitu? Bung Karno itu seorang intelektual, juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah ya. Bung Karno ini seorang presiden, dia pernah menjadi salah satu pengurus Muhammadiyah di zamannya, yaitu siapa namanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Beliau salah satu pengurus Muhammadiyah muda ya, Muhammadiyah muda.
Gerakannya luar biasa, termasuk diantaranya mungkin juga adalah Jenderal Sudirman. Kalau kita lihat tuh bagaimana prinsip Bung Karno terhadap Wahabi, ya jelaslah bukan seperti yang diucapkan oleh si Gendeng. Menurut saya itu bukan logika sehat, itu logika jongkok yang disampaikan oleh Ade Armando gitu. Karena apa? Ade Armando sama sekali bukan berangkat dari kontribusi sejarah yang benar, tapi dari kontribusi sejarah yang sengaja ditulis gelap oleh para pengarang sejarah. Ada apa ya? Ada unsur-unsur Syiahnya di dalam memahami sejarah Muhammad bin Abdul Wahab. Beda dengan Bung Karno, positif. Ustadz Hasan, tokoh persis Persatuan Islam juga, bagaimana memandang Wahabi. Kiai Haji Isa Ansori bagaimana memandang Wahabi. Kemudian Bung Karno sendiri bagaimana memandang Wahabi. Itu ditulis di dalam sebuah buku di bawah bendera revolusi. Terus Ade Armando siapa gitu? Apakah dia orang penting? Tidak juga gitu. Dia orang yang hidup di bawah ketiak kekuasaan dan dibayar menjadi seorang buzzer, itu aja. Jadi bukan seorang intelektual yang bebas ya, merdeka, enggak gitu. Tidak merdeka. Artinya pikirannya itu digunakan, terproses yang melalui sebuah proses yang sengaja dibuat, diciptakan untuk melahirkan pendapat menyimpang. Pendapat sat istilahnya dalam bahasa apa ya, bahasa fikih itu. Kalau sat itu berarti terlepas dari kebenaran. Orang pada berpikir positif tentang Wahabi, Ade Armando paling jelek di dalam memahami agama Wahabi. Artinya secara mayoritas Ade Armando itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi di situ kalau kita ingin lebih jauh berpikir tentang Ade Armando, jangan orang lain, dengan saya saja orang Madura ini. Saya sekolah tidak sehebat Ade Armando, tapi kalau cuma menghadapi Ade Armando ya nggak ada apa-apanya bagi saya. Karena saya melihat ucapannya itu ucapan orang yang putus asa ya, orang yang kehilangan semangat. Ada sesuatu yang mengganjal, temannya saja Anies dan sebagainya jadi sasaran empuk Ade Armando. Aduh ya Allah, Ade Armando, apa yang sedang terjadi kepadamu sayang gitu. Aduh, jadi tidak menampakkan itu cerminan dari seorang Ade Armando yang cerdas pandai, enggak ada itu. Ya, kalau menurut saya Ade Armando itu masih sekelas pedagang obat, bukan sekelas intelektual. Jadi cara nalarnya, cara berpikirnya, orientasinya itu tidak mencerminkan sebagai seorang intelektual yang benar-benar intelektual, karena tidak mewarisi konsep pemikiran intelektual sebagaimana orang-orang yang jauh lebih hebat, lebih berkarya, lebih kreatif, bahkan lebih berhasil. Bung Karno itu orang berhasil sampai jadi presiden, kegigihannya membela tanah air itu. Tapi ternyata seorang Ade Armando yaitu justru menginjak-injak warisan Bung Karno, cara berpikir Bung Karno itu. Buya Hamka sebagai tokoh Sumatera yang diakui oleh internasional, diakui oleh Al-Azhar, diakui oleh perguruan-perguruan tinggi Islam di dunia, juga tidak seperti Ade Armando. Ade Armando itu apa sih? Apa dia? Siapa dia gitu? Itu yang perlu menjadi pertanyaan kita. Kok bisa keluar sih ucapan begitu dari Ade Armando? Tentu sangat memprihatinkan. Kekuatan berpikirnya digunakan untuk, yaitu dalam rangka mendistorsi kelompok yang tidak disukainya. Berkali-kali dia mendistorsi agama Islam. Misalnya, oh tidak perlu orang hafid Quran begini, banyak itu ya. Kalau saya kumpulkan, wow, luar biasa dia itu. Kalau di dalam agama Kristen itu yang murtadin mungkin hampir satu kelas sama Ade Armando itu Saifuddin Ibrahim. Nantinya Ade Armando seperti itu, karena kalau melihat cara berpikirnya,
Ade Armando dengan Saifuddin Ibrahim itu pas. Ade Armando dengan siapa? Hamran Amri itu pas itu cara berpikirnya. Orang-orang nyeleneh. Murtadin yang nyeleneh itu. Atau Ade Armando dengan Muhammad Kece itu benar, sudah pas kalau seperti itu. Barangkali itu dari saya Zulkarnain El-Madari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.